Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Ibu Bu Mutiah Hanifah di pembelajaran TPS. Namun sebelum kita belajar, yuk kita yel-yel dulu ya biar lebih semangat. Teman-teman ikutin Ibu ya kalau Ibu bilang cerdas cendikia bersama Alfida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Bisa ya teman-teman seperti itu? Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang TPS ya, yaitu tes potensi skolastik. Ada yang tahu nggak sih tes potensi skolastik itu apa? Pasti teman-teman sudah familiar dengan yang namanya TPS dong. Nah, TPS itu merupakan salah satu alat ukur tes di mana akan teman-teman lalui atau lewati ketika teman-teman ingin masuk universitas atau perguruan tinggi negeri baik swasta. Nah, mungkin universitas itulah salah satu impian teman-teman, baik universitas negeri maupun swasta. Setelah teman-teman belajar di jenjang SMA, mungkin ada banyak sebagian dari kalian yang ingin melanjutkan pendidikan di universitas kan? Seperti halnya yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, maka ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Na'udzubillah ya. Jadi teman-teman, ayo kita semangat belajar. Meskipun kita sudah lulus SMA, kita masih bisa melanjutkan pendidikan di universitas ya. Di sini Ibu berikan beberapa peringkat. Ada 10 peringkat besar nih dari website resmi Kemendikbud tahun 2021. Berikut adalah 10 peringkat untuk universitas terbaik di Indonesia. Yang pertama ada Universitas Gadjah Mada, yang kedua ada Institut Pertanian Bogor, yang ketiga ada Institut Teknologi 10 November, yang keempat ada Universitas Indonesia, yang kelima ada Universitas Airlangga, dan yang keenam ada Institut Teknologi Bandung. Yang ketujuh ada Universitas Bina Nusantara. Yang kedelapan ada Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta. Yang kesembilan ada Universitas Diponegoro, dan yang terakhir di peringkat 10 ada Universitas Jember. Nah, dari 10 peringkat ini kemungkinan ada saingan-saingan yang sangat ketat ya, baik dari passing grade-nya maupun nilai dan daya tampung saat teman-teman mengikuti tes ujian, baik itu UTBK maupun ujian mandiri untuk masuk universitas. Yang selanjutnya, teman-teman ada yang tahu nggak TPS itu membahas tentang apa saja? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa TPS adalah salah satu jenis tes yang mengukur kemampuan kognitif, yaitu kemampuan penalaran dan pemahaman umum yang sangat penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi, contohnya universitas. Nah, kemampuan ini meliputi 4 tes kemampuan. Yang pertama ada kemampuan penalaran umum. Yang kedua ada pengetahuan kuantitatif. Yang ketiga yaitu pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang keempat ada tes kemampuan memahami bacaan dan menulis. Selanjutnya ada urgensi atau pentingnya belajar TPS. Jadi buat apa kita belajar TPS? Sangat penting kita mempelajari TPS itu ya. Singkatnya begini nih. Melalui pembelajaran dan tipe-tipe soal TPS, kita dapat mengetahui apakah seseorang mempunyai potensi masuk ke perguruan tinggi negeri atau tidak. Ya, selain dari kemampuan akademiknya. Untuk kemampuan akademik ini dites melalui alat tes yang namanya TPA, tes potensi akademik. Apabila teman-teman memilih universitas dengan jurusan IPA, maka tes TPA yang teman-teman ujikan ada tes biologi mapelnya, ada mapel fisika, mapel kimia, dan matematika. Nah, lain halnya ketika teman-teman memilih jurusan IPS ya. Maka tes TPA yang akan diujikan yang harus teman-teman lewati itu tes soal-soal soshum gitu. Jadi kalau skor TPS kamu bagus, itu berarti peluang lolos SBMPTN-nya pun akan semakin besar.
Dengan adanya TPS dalam UTBK ini membuat proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri menjadi lebih objektif dan adil. Selanjutnya, di sini Ibu berikan tujuan untuk pembelajaran TPS hari ini ya. Ada 3 tujuan yang akan kita pelajari atau harus kita kuasai untuk sesi pertemuan hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memecahkan soal kemampuan numerik atau pengetahuan kuantitatif. Yang kedua, peserta didik dapat memecahkan pola bilangan angka dan pola bilangan gambar. Dan yang ketiga, yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis kecukupan data atau perbandingan dua nilai. Nah, itulah 3 tujuan pembelajaran TPS untuk sesi hari ini. Selanjutnya, teman-teman tahu nggak kalau menurut calon peserta UTBK itu, tipe soal TPS ini yang bentuknya tentang hitung-hitungan atau disebut kemampuan kuantitatif inilah yang dianggap paling sulit untuk ditaklukkan. Sebenarnya apa aja sih yang dibahas pada soal-soal TPS? Soal-soal TPS menyajikan beberapa bentuk pertanyaan ya, serta pilihan-pilihan jawaban yang beragam. Misalnya yang pertama di sini ada pilihan ganda. Pilihan ganda di sini yaitu dia menyajikan tipe soal mengenai logika dasar dan matematika dengan level dasar. Dan untuk bentuk yang kedua ada pilihan 1, 2, 3, dan 4, yaitu pilihan ini menyediakan pertanyaan dan 4 informasi, di mana peserta tes dapat menjawab informasi mana yang benar berdasarkan pernyataan yang diberikan. Selanjutnya, bentuk tes yang ketiga ada analisis kecukupan data, yaitu sebuah pertanyaan dan 2 informasi. Lalu peserta tes diminta untuk menganalisis informasi mana yang dibutuhkan sehingga pertanyaannya dapat terjawab. Dan bentuk yang terakhir yaitu bentuk tes analisis perbandingan 2 nilai. Di sini peserta didik akan diminta untuk membaca informasi yang kemudian informasi ini dan 2 buah variabel misalnya P dan Q yang disediakan. Umumnya variabel P ini nilainya dicari berdasarkan informasi yang diberikan dan variabel Q nilainya diberikan atau sudah diketahui pada soal. Nah, pada hal ini peserta tes harus menentukan hubungan antara variabel P dan variabel Q. Mana sih yang lebih besar nilainya? Biasanya pertanyaannya seperti itu ya teman-teman. Baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh beberapa soal dalam bentuk tipe-tipe soal yang beragam. Nah, pada tipe soal TPS, terutama kemampuan numerik, ada 5 tipe soal yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama ada tipe soal aljabar. Yang kedua ada tipe soal aritmatika. Yang ketiga tipe soal dalam bentuk logika angka. Dan yang keempat ada tipe soal seri angka. Yang kelima terakhir tipe soal seri huruf. Yuk kita simak tiap bentuk soalnya ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih ternyata ada aturan dalam perhitungan atau aritmatika. Nah, di sini sudah Ibu ringkas ya, ada 5 aturan dalam aritmatika. Yang pertama, urutan operasi yang didahulukan adalah sebagai berikut. Urutan operasi yang didahulukan yang pertama kita kerjakan tanda kurung. Nah, yang kedua yaitu pangkat atau akar. Yang ketiga bilangan yang harus dikali atau dibagi. Yang keempat baru operasi dijumlah atau ditambah dan pengurangan ya atau dikurang. Aturan aritmatika yang kedua yaitu penjumlahan atau pengurangan pecahan yang harus kita samakan dulu penyebutnya terlebih dahulu. Misalnya nih kita lihat ya, ada bilangan pecahan 1/6 ditambah 5/4. Maka pembilang yang atas, yang bawah disebut penyebut dan penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakannya? Kita bisa gunakan cara FPB ataupun KPK. Nah, teman-teman kita lihat di sini ada penyebut 6 dan 4. Kalau dikali 6 kali 4 sama dengan 24.
4. Nah, 24 dibagi 6 sama dengan 4. Kita simpan ya di sebelah sini. Selanjutnya 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jangan lupa 6-nya dikali 5. 6 kali 5 sama dengan 30. Kita lanjutkan ya perhitungannya. 4 ditambah 30 sama dengan 34. Yang bawah penyebutnya kita tulis ya, tadi ada 24. Nah, pecahan 34 per 24 bisa kita sederhanakan loh. Yuk kita bagi 2 ya, kita sederhanakan. 34 dibagi 2 sama dengan 17. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Begitu ya teman-teman cara mengerjakan bentuk soal jika bilangannya pecahan. Nah, kalau pecahan dengan penyebut yang berbeda, syaratnya yaitu penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Selanjutnya, aturan dalam aritmatika yang ketiga yaitu pembagian dengan pecahan adalah sama dengan dikalikan dari kebalikannya pecahan pengali. Jadi, simpelnya begini. Pembilang dan penyebutnya dibalik dulu gitu ya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Misalnya ada pecahan 1/4 dibagi 1/12. Nah, gimana cara mengerjakannya? Gampang banget dong. Untuk bilangan 1/12, pembilang dan penyebutnya kita tukar posisinya ya. Penyebutnya yang di bawah 12 ini kita ubah jadi ke atas ya. Jadi kita tulis dulu 1/4 dikali 12/1. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi untuk pecahan 1/4 dibagi 1/12 akan memperoleh hasil sama dengan 3. Nah, itu untuk 3 aturan dalam aritmatika. Selanjutnya aturan yang keempat dalam perhitungan aritmatika. Nih ya, disimak ya teman-teman. Aturan yang keempat yaitu dalam mencari hasil akhir, teman-teman tidak harus menemukan secara teliti atau detail. Karena ternyata ada sebagian besar jawaban yang bisa kita cari dengan cara menggunakan nilai pendekatan atau pembulatan gitu. Carilah pendekatan ke bilangan yang bulat atau lebih mudah dihitung. Untuk aturan yang kelima dalam aritmatika yaitu untuk mencari nilai pendekatan juga bisa kita gunakan dengan melihat ekor bilangan atau angka terakhirnya gitu ya. Misalnya bilangan paling akhir dari hasil perhitungan tersebut. Jadi pembulatan itu dilihat dari ekor bilangannya atau angka terakhir dari bilangan tersebut. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan contoh soal TPS yang sering keluar saat ujian UTBK. Yang pertama, contoh soal kemampuan numerik dalam bentuk soal aljabar. Yuk kita lihat sama-sama. Untuk memecahkan soal seperti ini, yang harus diperhatikan adalah soal jenis ini sebenarnya cukup sederhana ya, karena hanya merupakan hitungan dasar. Namun, soal dalam tes seringkali menyajikan angka-angka yang tidak mudah dihitung. Jadi, kita harus sangat teliti. Apabila kita tidak teliti, maka umumnya akan mudah error hasil perhitungannya ya. Jadi sulit menemukan jawabannya. Bentuk soalnya seperti ini teman-teman. Yuk kita lihat ya. Nah, diberikan masalah sebagai berikut. Ada pola bilangan. Yang pertama 5, 36, dan 7. Barisan yang kedua 8, 30, dan 2. Barisan yang ketiga ada bilangan 7, A, dan 4. Berapakah nilai A? Jika diberikan option A 28, option B 30, option C 33, option D 38, dan option E 40. Jika teman-teman mendapatkan pertanyaan seperti ini, maka begini cara jawabnya. Disimak ya. Untuk bilangan 5 yang depan dan bilangan 7 yang belakang, 5 dan 7 ini ternyata caranya kita jumlah saja teman-teman. 5 ditambah 7 ya. Selanjutnya, setelah kita tahu hasil dari 5 ditambah 7 yaitu 12, maka bilangan berapa sih jika 12 ini dikali akan menghasilkan 36? Nih, bilangan yang tengah 36. Jadi caranya gimana dong? 36 dibagi 12 ya enggak? Nah,
36 dibagi 12 sama dengan 3. Ternyata cara pola bilangan tersebut dalam bentuk aljabar yaitu 5 ditambah 7 baru dikalikan 3 sehingga diperoleh angka tengah, angka 36 di sini ya. Jadi barisan kiri ditambah dengan barisan yang kanan, kemudian baru dikali dengan barisan yang tengah gitu. Yuk kita cek lagi ya satu persatu tiap bilangannya. 5 ditambah 7 dikali 3, maka 12 dikali 3 sama dengan 36. Nah sama kan? Selanjutnya bilangan yang kedua, ada angka 8 ditambah 2 dan kemudian dikali dengan 3. 8 tambah 2 sama dengan 10. Selanjutnya 10 dikali 3 akan menghasilkan 30. Yang terakhir nih, ada bilangan 7 dan 4. Berarti 7 dijumlah dulu sama 4. 7 ditambah 4 kemudian dikali 3. 7 tambah 4 sama dengan 11 kan? 11 dikali 3 akan menghasilkan angka 33. Nah, karena sudah kita peroleh nilai 33, maka teman-teman bisa pilih option yang C gitu ya. C sama dengan 33. Selanjutnya kita coba pecahkan lagi soal yang bentuknya aljabar tetapi pertanyaannya beda lagi nih ya. Nah, diberikan masalah seperti ini teman-teman. 1 adalah berapa persen dari 125? Nah, untuk option A 0,75%, option B 0,80%, option C 7,5%, option D 75%, option E 80%. Ketika teman-teman mendapatkan soal seperti ini, maka cara menjawabnya kita gunakan persenan ya, persen. Yuk kita tulis ya teman-teman. Persen sama dengan hasil dibagi pengalinya gitu. Hasilnya kan 1 ya. 1 adalah berapa persen dari 125. Maka cara ditulisnya seperti ini ya teman-teman. Persen sama dengan 1 dibagi 125 dikali 100%. Nah, 1 dikali 100 sama dengan 100%. Kita tulis di atas. Untuk di bawah ditulis ya, dibagi 125. Selanjutnya 100% dan 125 ini bisa kita sederhanakan ya, alias dibagi 25. Kita sama-sama bagi yuk. 100 dibagi 25 sama dengan 4, ditulis di atas ya. Selanjutnya 125 dibagi 25 akan sama dengan 5. Maka persenan ini sudah didapat 4/5%. Nah, 4/5 pecahan ini kita ubah dulu ke bentuk desimal. 4/5 itu akan senilai dengan 0,80%. Maka untuk pertanyaan tersebut kita bisa pilih option yang B ya teman-teman. 1 adalah berapa persen dari 125? Maka jawabannya yaitu 0,80%. Selanjutnya di sini ada contoh soal bentuk aljabar ya. Masih dengan kemampuan numerik. Teman-teman simak ya contoh soalnya. Diberikan pertanyaan sebagai berikut. 8x ditambah 4 akan sama dengan y. Maka nilai 6y adalah titik. Nah, option A x, option B 48x ditambah 24, option C 8x, option D 8x plus 10, option E 6x. Untuk menjawab soal kemampuan numerik dalam bentuk aljabar, kita simak ya cara menjawabnya. Jadi solusinya seperti ini. Kita menggunakan cara substitusi. Nah, ini cara matematika dasar ya. 8x plus 4 sama dengan y. Teman-teman ingat ya, itu persamaan awalnya, persamaan asal dari pertanyaan. Selanjutnya kita akan substitusi berapa nilai 6y. Maka caranya seperti ini ya teman-teman. 8x plus 4 akan sama dengan y, maka nilai 6y adalah
6 dikali variabel Y. Variabel Y itu berapa sih? 8X plus 4. Maka kita substitusi dulu nih di sebelah kanan. 6 dikali 8X, kemudian 6 dikali dengan plus 4. Maka nilai 6Y sama dengan 48X ditambah 24. Selanjutnya kita cek yuk di jawabannya ada nggak sih 48X plus 24. Ternyata kita bisa pilih nih option yang B. Mudah bukan untuk menjawab soal kemampuan numerik dalam bentuk aljabar? Nah, sekarang kita kerjakan bentuk soal yang lain yuk. Masih tentang kemampuan numerik, tapi bentuk soalnya logika angka. Ada beberapa petunjuk yang harus teman-teman ketahui dulu ya sebelum menjawab tipe soal logika angka. Dalam tes logika angka ini, peserta tes harus mampu membuat penalaran logis terhadap satu atau serangkaian persamaan angka-angka yang ada. Jadi caranya begini. Jika diberikan masalah seperti ini, kita simak ya soalnya. Jika X sama dengan berat total P kotak yang masing-masing beratnya Q kilogram dan Y sama dengan berat total Q kotak yang masing-masing beratnya P kilogram, manakah pernyataan berikut yang benar? Teman-teman, di sini ada dua variabel yang diketahui, ada variabel X dan variabel Y. Nah, kita harus bisa membuat kesimpulan dari option yang diberikan. Apakah kesimpulannya ada di option A, yaitu X lebih besar dari Y? Apakah di option B, yaitu X lebih kecil dari Y? Ataukah ada di option C, yaitu X sama dengan Y? Atau di option D, yaitu hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan? Atau ada di option E, semua jawaban salah? Untuk memecahkan soal seperti ini, kita harus buat kesimpulan untuk tiap variabelnya. Di sini ada dua variabel ya, yaitu variabel X dan Y. Untuk variabel X ada berat total P kotak gitu dengan satuan Q kilogram, maka bisa kita tuliskan variabel X sama dengan P dikali Q, yaitu PQ gitu ya. Selanjutnya kita lihat variabel Y. Y sama dengan berat total Q kotak yang masing-masing beratnya P kilogram. Nah, untuk variabel Y kita lihat di sini masih membahas tentang kotak dan beratnya kan. Tetapi pada variabel Y berat totalnya dianggap dengan tanda Q dan beratnya itu dianggap dengan simbol P. Maka variabel Y di sini bisa kita tuliskan dengan cara Y sama dengan Q dikali P, yaitu QP gitu. Teman-teman ingat ya bahwa ada persamaan sifat yang namanya komutatif. Dia bersifat komutatif, yaitu jika A dikali B hasilnya AB, hasil AB akan sama dengan B dikali A atau BA. Maka hal ini berlaku juga untuk permasalahan soal tersebut, yaitu PQ akan senilai dengan QP. Begitu. Jadi teman-teman bisa pilih jawaban yang option mana tuh? Option C ya. Variabel X akan sama dengan variabel Y gitu. Mudah bukan untuk menjawab soal seperti itu? Selanjutnya kita akan coba bahas ya bagaimana cara pemecahan masalah kemampuan numerik untuk bentuk soal aritmatika. Untuk menjawab tipe soal aritmatika, teman-teman harus pahami dulu petunjuk soalnya. Dalam tes ini, peserta diminta untuk menjawab pertanyaan mengenai angka-angka yang dimasukkan dalam sebuah cerita. Biasanya peserta tes harus mampu menganalisis nilai angka secara tepat. Setelah kita tahu petunjuk soalnya, maka kita bisa dong memecahkan masalah dari logika angka tersebut. Biasanya soal tersebut disajikan dalam soal cerita, seperti ini contohnya.
Ammar memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapakah nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran yang kelima agar nilainya Ammar memperoleh nilai rata-rata 85? Ada option A 84, option B 86, option C 85, option D 82, option E 80. Untuk menjawab tipe soal seperti itu, teman-teman harus bisa perhitungan pembagian dan penjumlahan ya. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana cara mendapatkan nilai rata-rata. Nilai rata-rata bisa kita dapatkan dengan cara skornya dijumlah kemudian dibagi dengan banyaknya data atau banyaknya nilai, yaitu dalam hal ini banyaknya mata pelajaran. Yuk kita tulis caranya ya. Yang pertama, skor yang harus dicapai sama dengan nilai rata-rata yang diharapkan dikali dengan jumlah rata-rata pelajarannya. Maaf ya, ibu ulangin ya. Jadi, skor yang harus dicapai adalah nilai rata-rata yang diharapkan dikali dengan jumlah mata pelajaran. Gitu. Nah, nilai rata-rata yang diharapkan adalah 85. Kita tulis ya, 85 dikali dengan 5 mata pelajaran akan sama dengan 425. Maka, skor yang harus dicapai oleh Ammar adalah 425. Kita simpan ya. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung nilai minimum? Nilai minimum untuk mata pelajaran yang kelima adalah skor yang harus dicapai dikurang dengan skor yang diperoleh. Jadi caranya, nilai minimum akan sama dengan skor yang dicapai tadi adalah 425 ya. Kita tulis 425 dikurang dengan 343. Jadi nilai minimum untuk mata pelajaran yang kelima agar Ammar memperoleh nilai rata-rata 85 adalah 82 skornya. Jadi teman-teman bisa pilih option yang D. Selanjutnya, kita masih membahas tentang logika angka ya. Diberikan contoh soal yang beragam lagi nih. Coba teman-teman simak ya. Masih bentuk soal cerita. Jika pada permulaan pekerjaan tertentu, counter pada sebuah mesin fotokopi menunjukkan angka 1254. Pada akhir pekerjaan tersebut, counter menunjukkan 2334. Jika waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah 30 menit, maka kecepatan rata-rata per detik mesin fotokopi tersebut beroperasi adalah diberikan option A 0,6 meter per second, option B 1,1 meter per second, option C 1,16 meter per second, option D 6 meter per second, option E 36 meter per second. Tentunya untuk menjawab soal cerita, teman-teman harus bisa menganalisis ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yaitu diminta menghitung kecepatan rata-rata per detik mesin fotokopi, maka kita tulis dulu caranya. Kecepatan rata-rata sama dengan V atau kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal, kemudian dibagi dengan waktu. Jadi kita tulis ya caranya ya. Kecepatan rata-rata akan sama dengan V akhir dikurang V awal. Selanjutnya baru dibagi dengan waktu. Begitu ya. Yuk kita tulis dengan angka-angka yang diketahui. Nah, teman-teman coba deh diteliti. Diketahui waktunya 30 menit. Nah, waktu 30 menit ini harus kita konversi dulu ke bentuk satuan detik ya. Jadi, waktu 30 menit akan senilai dengan 30 dikali 60 detik. Berapa tuh 30 dikali 60? Ya, betul sekali, 1800 detik. Jadi,
waktu dari mesin fotokopi itu adalah 1800 detik. Selanjutnya, kecepatan rata-rata sama dengan V akhir. Berapa V akhirnya? Dilihat ya, 2334 dikurang dengan V awal atau kecepatan awal. Kecepatan awalnya adalah 1254. Sudah kita tulis di sebelah kanan. Selanjutnya di bawah kita bagi dengan 1800 detik. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, maka kecepatan rata-ratanya yaitu 980 dibagi dengan 1800. Jadi, diperoleh hasil kecepatan rata-rata akan sama dengan 0,54 meter per second. Nah, teman-teman lihat deh, di option ada nggak sih bilangan 0,54 meter per second? Karena tidak ada di option pilihan gandanya, maka teman-teman harus buatkan pendekatan bilangan atau pembulatan. Nilai 0,54 bisa kita bulatkan menjadi 0,6 meter per second. Oleh karena itu teman-teman bisa pilih option yang A ya, 0,6 meter per second. Selanjutnya kita coba bahas bentuk soal untuk seri angka nih. Seri angka ini masih termasuk dari kemampuan numerik ya pada soal TPS. Adapun petunjuk soalnya sebagai berikut. Untuk mengerjakan tes numerik seri angka ini, peserta tes harus mampu menganalisis deret urutan paling logis dan konsisten dari angka-angka yang disajikan. Terkadang seolah-olah tuh ada dua jawaban yang memungkinkan, tetapi sebenarnya hanya ada satu pilihan jawaban yang benar ya. Nah, teman-teman, untuk bentuk soal logika angka itu dibagi menjadi 3 bilangan atau 3 pola. Yang pertama ada yang namanya barisan bertingkat. Yang kedua ada yang namanya barisan Fibonacci. Dan yang ketiga ada yang namanya barisan larik. Yuk kita simak bagaimana sih perbedaan dari 3 barisan tersebut dan bagaimana contoh soal beserta pembahasannya. Yang pertama kita lihat ya untuk seri angka dengan barisan bertingkat. Pada soal diberikan bilangan 1, 2, 4, 8, dan 16. Yang jadi pertanyaannya adalah berapa 2 bilangan selanjutnya? Nah, diberikan option A 8 dan 2, option B 8 dan 4, option C 32 dan 60, option D 32 dan 64, option E 32 dan 66. Cara jawabnya seperti ini ya teman-teman. Ingat, namanya barisan bertingkat. Berarti ada kemungkinan bilangannya akan dikali gitu caranya. Yuk kita lihat ya. 1 dikali 2 akan menghasilkan angka 2. Selanjutnya, lihat bilangan yang kedua di sini. Bilangannya kan 2, maka 2 harus dikali 2 akan menghasilkan angka 4. Bilangan yang ketiga yaitu angka 4. Maka angka 4 harus dikali 2, maka akan menghasilkan angka 8. Selanjutnya, angka 8 dikali dengan 2 akan menghasilkan angka 16. Gitu ya. Nah, yang terakhir kan 16 nih. Maka 16-nya harus dikali 2. Berapa tuh 16 dikali 2? 16 dikali 2 sama dengan 32 ya. Jadi kita dapat nih deret selanjutnya yaitu 32. Kita tulis simpen di sini ya. Nah, tetapi masih ada satu angka lagi yang harus kita jawab nih. Karena sudah dapat angka 32, maka 32 harus dikali 2. Berapa tuh? 32 dikali 2. Ya, betul sekali. 64. Jadi bilangan ini bisa kita lengkapi ya. Kita bisa tambahkan jawaban yang D, yaitu 32 dan 64.
Gimana untuk contoh soal lainnya? Kita lihat ya contoh soal yang kedua. Diberikan bilangan 1, 4, 9, 16, 25, dan selanjutnya. Yang jadi pertanyaan, kita harus mencari tahu bilangan 1 selanjutnya ini. Ya. Jika diberikan option A 31, option B 36, option C 42, option D 44, dan option E 46. Teman-teman disimak ya bilangan-bilangannya. Berdasarkan barisan bertingkat, maka bilangannya nih harus diapain sih? Kok bisa ada bilangan-bilangan seperti ini? Setelah 1 ada angka 4, setelah 4 ada angka 9, setelah 9 ada angka 16, dan 25. Dan bilangan selanjutnya yang harus kita tebak, harus kita jawab. Ternyata bilangan ini tuh didapat dari bilangan kuadrat, alias bilangan itu sendiri dikali dengan bilangan tersebut gitu ya. Yuk kita lihat. Bilangan yang pertama itu berapa? 1, ya kan? 1 kuadrat itu nilainya berapa sih? 1 kuadrat nilainya 1. Selanjutnya bilangan yang kedua. Kalau misalkan 2 dikuadratkan akan menghasilkan 4. Begitu ya. Jadi kita sudah dapat ya 1 dan 4. Selanjutnya, bilangan yang ketiga. Bilangan ketiga jika dikuadratkan, jadi 3 kuadrat akan sama dengan 9. Gitu ya. Yang selanjutnya keempat nih. Maka 4 kuadrat. Jadi 4 dikali 4 akan sama dengan 16. Selanjutnya 5 kuadrat atau 5 dikali 5. 5 kuadrat nilainya akan sama dengan 25. Nah, yang selanjutnya ada bilangan yang ke-6. Berarti 6-nya harus kita kuadratkan juga, alias 6-nya dikali 6. 6 kali 6 sama dengan 36, gitu kan ya? Jadi, cara jawabnya ternyata bilangan-bilangan tersebut adalah harus dikuadratkan, seperti itu. Berdasarkan option, ada nggak sih jawaban 36? Ada kan ya? Kita bisa pilih yang option B. Mudah bukan teman-teman untuk menjawab bentuk barisan bertingkat? Selanjutnya nih, bentuk barisan yang kedua yaitu barisan Fibonacci. Pada soal seri angka bentuk Fibonacci, barisan ini ternyata adalah barisan yang nilai sukunya didapat dari jumlah dari 2 suku sebelumnya. Jadi ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Ternyata suku ketiga adalah penjumlahan dari suku pertama dan suku kedua, begitu ya. Nah, konsep dari barisan Fibonacci ini, suku pertama dan kedua inilah yang merupakan nilai awal dari suatu barisan Fibonacci. Contoh soalnya yuk kita lihat. Diberikan barisan bilangan ada 1, 7, 8, dan 15. Yang jadi pertanyaannya adalah lanjutan bilangan ini akan menghasilkan angka berapa gitu. Ada option A 23, option B 30, option C 31, option D 37, dan option E 60. Gampang banget ya teman-teman untuk menjawab barisan Fibonacci. Ingat, suku ketiga adalah penjumlahan dari suku ke-1 dan suku kedua. Jadi gampang banget kita lihat angka yang pertama dan keduanya tuh siapa gitu. Kita lihat ya. Ternyata ada angka 1 dan angka 7, maka kita jumlahkan saja. 1 ditambah 7 akan sama dengan 8. Nah, terbukti ya, angka 8 inilah didapat dari penjumlahan 2 bilangan sebelumnya nih, 2 suku sebelumnya. 8 merupakan penjumlahan suku yang pertama yaitu 1 dan suku kedua yaitu 7. Selanjutnya, untuk angka 15 didapat dari mana? 15 didapat dari penjumlahan suku sebelumnya, yaitu 7 ditambah 8 akan sama dengan 15. Jadi kita bisa dong mengisi bilangan yang belum lengkap nih. Nah, jadi kita jumlahkan saja. Bilangan ini ternyata bisa kita hitung dengan cara 8 ditambah 15. Berapa tuh 8 ditambah 15? Ya, betul sekali, 23. Ada nggak ya jawabannya di pilihan gandanya? Ya, ada ya, kita bisa pilih jawaban yang A.
Jadi ternyata kelanjutan barisan tersebut adalah 23. Gampang banget ya teman-teman untuk menjawab tipe soal dari barisan Fibonacci. Selanjutnya teman-teman, kita akan coba bahas bentuk soal seri angka untuk barisan larik. Apa itu barisan larik? Nah, teman-teman pahami ya konsepnya. Konsep barisan larik yaitu jika dalam satu barisan ada dua angka yang sama, maka kemungkinan besar soal tersebut adalah bentuk soal barisan larik. Jadi syaratnya atau kata kuncinya yaitu ada dua angka yang sama pada bilangan tersebut. Atau ada kemungkinan juga nih, ada dua pola atau tiga pola larik dalam satu soalnya. Nah, kayak gimana sih bentuk soalnya? Kita lihat yuk. Diberikan bilangan sebagai berikut. Contohnya nih ya, 8, 8, 11, 16, 14, 24, dan bilangan-bilangan selanjutnya yang jadi pertanyaannya. Bagaimana cara menjawabnya teman-teman? Kita lihat deh, ada nggak sih bilangan yang sama alias kembar? Ada kan ya? Ada angka 8 tuh kembar. Nah, kalau ada yang kembar, bisa jadi itu merupakan soal barisan larik, gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita bedakan, kita tandain ya. Kalau barisan larik, kemungkinan dia bisa punya dua pola atau tiga pola. Kayak gimana sih maksudnya? Ada yang namanya pola larik 1. Yuk kita pisahkan dulu pola-polanya. Langkah pertama kita pisahkan dulu lariknya ya, atau polanya. Pola larik 1 yaitu yang bertanda merah di sini ya. Sudah Ibu tandain merah-merah tuh. Pola larik 1 yang merah yaitu ada angka 8, 11, dan 14. Coba teman-teman perhatikan deh. Dari angka 8 ke angka 11. Dari angka 11 ke angka 14. Itu diapain angka-angkanya gitu ya? Kenapa bisa didapat angka seperti itu? Ternyata angka-angkanya kita jumlahkan dengan penjumlahan 3 atau bedanya yaitu 3. Apa sih beda? Beda adalah suku setelah dikurangi dengan suku sebelum. Kita lihat ya, disimak ya teman-teman ya. Coba perhatikan, di sini ada angka 11. 11 dikurang 8. Berapa 11 dikurang 8? 11 dikurang 8 sama dengan 3. Kita cek selanjutnya ya. 14. 14 dikurang siapa? 14 dikurang 11. 14 dikurang 11 sama dengan 3. Begitu ya teman-teman. Itu untuk pola larik yang ke-1, yang tanda merah-merah ini. Selanjutnya, bagaimana untuk pola larik yang kedua? Yuk kita lihat yang tanda tebal hitam. Pola larik yang kedua ada bilangan 8, 16, dan 24. Kenapa bisa ada bilangan tersebut? Nah, ternyata bilangan-bilangan ini merupakan kelipatan 8. Coba kita cek dulu ya. Yuk. 8 itu merupakan kelipatan atau 8 dikali 1. Ya enggak? Kelipatan 8 kan? 16 juga merupakan kelipatan 8, yaitu 8 dikali 2. 24 juga merupakan kelipatan 8, yaitu 8 dikali 3. Oh, ternyata pola larik yang kedua didapat dengan cara kelipatan 8, begitu. Kita sudah dapat pola larik yang ke-1 dan pola larik yang kedua. Selanjutnya kita mau jawab nih. Setelah angka 14 nih yang merah, 14 harus diapain sih? Jangan lupa 14-nya harus ditambah 3. Karena dari pola larik 1, yaitu caranya dijumlah 3 ditambah 3. 14 ditambah 3 sama dengan, ya betul sekali, sama dengan 17. Kita save dulu ya di sini, di sebelah kanan. Selanjutnya bilangannya ada apa lagi? Kita lihat yang bilangan-bilangan hitam. Terakhir di sini ada 24. Untuk bilangan larik kedua didapat dari kelipatan 8. Nah, kelipatan 8 selanjutnya berapa setelah 24? Yaitu 24 tambah 8 gitu kan ya gampangnya.
24 ditambah 8 akan sama dengan 32. Jadi kita bisa tahu nih hasilnya. Untuk melengkapi bilangan tersebut, maka pola kelanjutan barisan tersebut adalah 17 dan 32. Gitu ya. Jadi kalau barisan larik ada dua pola larik. Pola larik 1 pada kasus ini kita jumlahkan 3. Pola larik 2 pada kasus ini kita berikan kelipatan 8. Cukup mudah bukan teman-teman? Semoga teman-teman bisa mengerjakan tipe barisan larik ya. Nah, selanjutnya ibu akan mengajak teman-teman mengerjakan soal bentuknya seri angka. Nah, kayak gimana tuh seri angka? Untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus baca dulu ya petunjuk soalnya. Nih, kita simak sama-sama. Tes seri huruf ini prinsipnya adalah sama dengan tes seri angka. Gitu. Peserta tes biasanya diminta untuk mencari urutan huruf-huruf selanjutnya dari deretan huruf yang disediakan. Untuk menjawab dan menentukan jawabannya, cara mendapatkan jawabannya, peserta tes harus teliti dan banyak berlatih untuk mempertajam daya analisanya. Nah, ketika teman-teman rajin berlatih, insya Allah teman-teman bisa menganalisis bagaimana seri-seri huruf itu akan dibentuk gitu. Nah, ada tips dan trik yang akan ibu bagikan kepada kalian semua yang menyimak sesi pembelajaran hari ini. Nah, tips dan trik untuk pola huruf yang pertama yaitu untuk mengerjakan tipe soal seri huruf, sebaiknya teman-teman tulis nih di kertas soalnya ya. Kalian tulis coret-coretan. Coret-coretan apa tuh? Tentang urutan alfabet dari alfabet A sampai Z. Tetapi dengan kondisi jika masih ada waktu ya atau masih sempat. Jadi kita kasih nomor setiap alfabetnya seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat ya di tabel ini. Alfabet A berarti nomor urut 1, alfabet B berarti nomor urut 2, alfabet C berarti nomor urut 3, dan begitu seterusnya sampai alfabet Z. Kalau Z kita kasih nomor urut 26. Mudah bukan? Dari tips trik itu insya Allah akan memudahkan teman-teman menjawab soal seri huruf. Yuk kita lihat contoh soalnya. Nah, diberikan pola huruf sebagai berikut. Ada huruf A, B, C, F, E, D, G, H, I, L, K, J, dan M. Dan dua huruf selanjutnya yang harus kita jawab. Jika diberikan option A, O, dan M, option B, M dan O, option C, O dan N, option D, N dan O, dan option E yaitu O dan P. Nah, gimana sih cara menjawab soal seperti ini? Coba teman-teman perhatikan tanda-tanda huruf merahnya ya. Setelah huruf ABC ada huruf merah yaitu FED. Nah, FED yang merah ini ternyata adalah huruf-huruf yang dibalik. Coba perhatikan ya, kalau urutan alfabet yang sesungguhnya A, B, C, D, E, F. Seharusnya kan D, E, F. Karena pada seri huruf, maka di soal tersebut D, E, F-nya dibalik posisinya, ditukar posisinya gitu ya. Setelah dibalik menjadi FED, itu yang kebalikannya. Selanjutnya GHI. GHI adalah urutan alfabet yang masih normal. Setelah GHI ada LKJ. LKJ adalah alfabet yang dibalik. Kalau normalnya alfabetnya itu kan JKL gitu kan ya. Selanjutnya ada huruf M. Setelah M ada huruf apa lagi gitu. Pola yang pertama, setiap 3 hurufnya selanjutnya itu polanya dibalik, pola alfabetnya gitu ya. Dari huruf M, alfabet normalnya apa setelah huruf M? Huruf N dan huruf O. Maka mudah sekali kita langsung dapat nih jawabannya.
kita bisa pilih option yang D, yaitu huruf N dan O. Sangat mudah ya teman-teman untuk menjawab tipe soal seri huruf. Dari 3 huruf yang normal, alfabet urutan normal ya, tidak dibalik-balik. Tetapi setelah 3 huruf itu, maka selanjutnya pola hurufnya dibalik gitu. Next, kita lihat bentuk soal lainnya ya, masih tentang seri huruf. Nah, gimana nih jika ada deret huruf seperti ini? G, H, I, M, N, J, K, L, M, N, dan seterusnya. Ada 2 huruf yang harus kita jawab. Jika diberikan option A, yaitu M dan N, option B, P dan O, option C, N dan M, dan option D, O dan P, terakhir option E, P dan Q. Nah, coba teman-teman diperhatikan deh dari seri huruf yang disediakan. Ada G, H, I, M, N, J, K, L, M, N. Nah, masih simak ya. Barusan ibu bilang MN, MN. MN itu adalah pemisah. Nah, dia berfungsi sebagai pembatas huruf pada kasus soal ini. Coba dilihat lagi nih. G, H, I dipisah dengan huruf MN. J, K, L dipisah dengan huruf MN. Gitu ya. Maka, untuk melengkapi soal tersebut gimana nih? Setelah huruf G, H, I, J, K, L, M, N, berarti kita harus isi dengan huruf M dan N. Kita cari jawaban yang M dan N, ada nggak di optionnya? Ada dong, ya nggak? Kita bisa pilih yang option A, gitu ya teman-teman ya. Jawaban yang tepat adalah huruf M dan N. Masih mudah ya teman-teman, ternyata soal TPS itu mudah, tidak susah. Nih, masih tentang soal seri huruf. Gimana kalau seri hurufnya seperti ini? A, C, E, G, I. Dan 2 huruf selanjutnya yang harus kita jawab. Jika option A, J dan M, diberikan option B, J dan N, option C, J dan L, option D, K dan M, option E, K dan N. Nah, coba teman-teman, kita kayaknya butuh coret-coretan di sini. Dilihat ya pola hurufnya ya. Ada huruf A, C, E, G, dan I. Coba. Pola seri huruf. Teman-teman simak huruf A ke huruf E. Huruf A adalah nomor urut 1 di alfabet. Huruf E adalah nomor urut 5 di alfabet. Nah, dari huruf A ke huruf E di sana butuh loncatan 4 alias ditambah 4 ya. Lain halnya dengan pola C ke G, kita cek juga ya. Beda nggak sih polanya dari C ke G? C adalah nomor urut ketiga di alfabet dan G adalah nomor urut ke-7 di alfabet. Dari 3 ke 7 berarti harus ditambah 4 ya enggak? Nah, ternyata pola atas dan pola bawahnya itu sama. Gitu, ditambah 4. Selanjutnya, dari huruf I itu kan nomor urut ke-9 ya di alfabet. 9 ditambah 4 sama dengan 13. Maka nomor urut ke-13 di alfabet adalah huruf M. Jadi kita save huruf M. Selanjutnya, lihat dari huruf G. Huruf G di alfabet ada di nomor urut 7 ya. 7 ditambah 4 akan sama dengan 11. Betul sekali. Berarti nomor urut yang ke-11 siapa alfabetnya? Huruf apa? Huruf K. Gitu ya teman-teman. Berdasarkan perhitungan itu, kita cari huruf K dan M untuk melengkapi pertanyaan ini. Jadi, ada di option mana? Ada di option yang D. Kita bisa isi dengan huruf K dan M.
Jadi kita lengkapi ya pola hurufnya. Seri huruf A, C, E, G, I, K, dan M. Gitu. Mudah ya teman-teman ya. Ternyata pola selanjutnya adalah pola huruf K dan M yang ada di option D. Nih, gimana kalau seri hurufnya seperti ini? Contoh soal. Ada huruf A, B, D, G, dan K. Huruf-huruf apa lagi nih selanjutnya? Diberikan option A yaitu P dan V, option B yaitu P dan W, option C yaitu O dan U, dan option D yaitu O dan V, option E yaitu P dan U. Nah, berdasarkan hal ini, maka kita buat dulu ya coret-coretannya. Teman-teman tahu kan ya kalau huruf A adalah nomor urut 1 di alfabet dan huruf B adalah nomor urut 2 di alfabet. Begitu ya. Huruf D nomor urut keberapa? A, B, C, D nomor urut keempat gitu. Huruf G nomor urut keberapa? Nomor urut ke-7. Huruf K nomor urut ke-11. Ternyata dari alfabet A yaitu nomor urut 1, alfabet B nomor urut 2, alfabet D nomor urut 4, 1 ke 2 ternyata dijumlah 1, 2 ke 4 ternyata dijumlah 2, 4 ke 7 ternyata dijumlah dengan 3. Oh, jadi ternyata dari A ke B itu polanya ditambah 1, dari B ke D polanya ditambah 2, dari D ke G polanya harus ditambah 3. Begitu seterusnya ya teman-teman. Kita lihat dari G ke A, G ke K berarti polanya ditambah 4. Setelah ditambah 4 maka dari huruf K kita harus tambah berapa nih? Setelah tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, selanjutnya kita tambah 5, ya enggak? K itu nomor urut 11. 11 ditambah 5 sama dengan, iya betul sekali, sama dengan 16. Alfabet apa sih yang ada di nomor urut 16? Alfabetnya huruf apa tuh? Huruf P. Kita save ya di sebelah kiri. Selanjutnya, dari 16 kita jumlah lagi dengan 6. Jangan lupa, 16 tambah 6 sama dengan 22. Jadi alfabet apa yang ada di urut 22? Ya, betul sekali, huruf V. Jadi berdasarkan coret-coretan kita nih, kita bisa pilih P dan V. Ada nggak di pilihan gandanya? Ya, betul sekali, kita bisa pilih option yang A. Itu gampang ya teman-teman ya. Kalau polanya seperti itu, setiap hurufnya kita loncatin. Meloncat 1 berarti ditambah 1, meloncat 2 berarti ditambah 2, meloncat 3 berarti ditambah 3, meloncat 4 berarti ditambah 4, dan seterusnya begitu. Selanjutnya kita lihat. Teman-teman nanti coba latihan soal ya dari berbagai sumber manapun. Jika teman-teman mau bertanya tentang soal-soal yang sudah Ibu jelaskan atau ingin menanyakan soal-soal lainnya, teman-teman boleh komen aja di kolom komentarnya ya. Tapi jangan lupa teman-teman harus nyalakan dulu loncengnya ya, diaktifkan loncengnya, kemudian subscribe channel ini. Ibu rasa cukup dulu ya untuk pembelajaran kali ini. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Sebelumnya Ibu mau ngajak kalian juga nih untuk yel-yel ya. Kalau Ibu bilang Alfida Cendikia, kita jawab sama-sama ya. Soleh, berilmu, dan beradab. Allahu Akbar. Bisa ya nak? Nah, jadi nanti kalau misalnya ketemu Ibu, biar semangat kita yel-yel terus. Yel-yel Alfida namanya. Berdasarkan penjelasan dari soal tersebut, jika ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa ketik saja di kolom komentar di bawah ya. Ibu rasa cukup untuk sesi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita beristighfar. Astagfirullahalazim dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.